Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas Yosua 10. Sebelum kita mulai Yosua 10 ini, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu minggu kali ini. Kami boleh beribadah bersama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini, belajar firman Tuhan Yosua ini, biar kami semakin hari bertumbuh dengan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, anak-anak-Mu Tuhan yang dimanapun berada, yang sedang online, biar Tuhan selalu menguatkan kami di situasi yang di tengah COVID ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Yosua 10, pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut selatan bagian Kanaan. Yosua 10 ayat 1-5 dimulai dengan adanya kesepakatan Adoni-Sedek dengan seluruh raja-raja Kanaan untuk bekerja sama mengepung Yosua dan Gibeon. Karena bangsa Israel dipimpin oleh Yosua memasuki tanah Kanaan, mereka terus melakukan penaklukan. Dan akhirnya mereka sepakat untuk berperang dan mengepung Gibeon. 5 Raja Amori, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Dan tentara mereka kekuatan yang sangat besar. Ayat 6-7. Orang Gibeon ketakutan akan ancaman perang. Meminta pertolongan Yosua. Mereka datang ke perkemahan Yosua sambil berkata, "Jangan menarik tanganmu daripadamu hamba-hambamu ini." Di sini kita melihat orang Gibeon ketakutan dan memohon belas kasihan Yosua untuk membantu mereka. Yosua tidak bisa menolak ini, sebab sudah ada ikatan perjanjian di antara mereka. Dia tidak punya pilihan, sehingga dia dan bala tentaranya pergi maju ke medan. Ayat 8, lalu Tuhan berfirman, dan kita melihat Tuhan mengerti akan ketakutan mereka. Tuhan membantu mereka. Tuhan membantu Yosua dan bangsa Israel. Ayat 9 dan 11. Tuhan berperang bersama Yosua. Yosua memulai penyerangan. Lalu Tuhan membantunya dengan mengacaukan mereka sehingga mereka kalah. Tuhan berperang bersama orang Yosua dan Israel. Tuhan menepati janjinya. Hujan batu besar menghujani mereka dari langit. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lanjut ke ayat 12 dan 13, Yosua berbicara kepada Tuhan. Yosua bermohon tidak masuk akal. Yosua memerintahkan matahari dan bulan diminta berhenti. Belum pernah ada peristiwa matahari berhenti dan bulan pun tidak bergerak. Tuhan menyertai dan mengabulkan permintaan Yosua. Di ayat 14, Tuhan mendengarkan permohonan. Belum pernah ada permohonan seperti itu, dan Tuhan mengabulkan. Karena Yosua melibatkan Tuhan, dan Tuhan berperang bersama Israel. Di ayat 14 ini, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Di ayat 15, Yosua dan orang Israel kembali ke perkemahan. Lanjut di ayat 16-21, kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam goa di Makeda. Kita lihat musuh ketakutan dan melarikan diri. Tetapi janganlah kamu berhenti. Kejarlah musuhmu. Jangan biarkanlah mereka masuk ke dalam kota-kota mereka. Yosua 10 ayat 22-29. Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka, sehingga tak seorang pun berani dengan bangsa Israel. Lalu Yosua membunuh kelima raja, yaitu Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Dan akhirnya Yosua merebut kota-kota selatan Kanaan. Yosua 30-43. Yosua dan Israel memenangi pertempuran. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu. Pegunungan tanah Negeb, daerah bukit, dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun
yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernapas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Pembahasan inti dari firman Tuhan tentang Yosua ini adalah perang Allah. Kitab Yosua ini adalah merupakan kisah fantastis peperangan Allah atau pertempuran Allah dengan Yosua dan bangsa Israel. Kemenangan yang luar biasa yang dialami Yosua bersama Tuhan dalam melawan 5 raja selatan Kanaan. Kemenangan ini luar biasa sekali karena hanya 1 hari. Lalu kenapa Allah menyatakan perang kepada orang Kanaan? Apa salah orang Kanaan sehingga Allah memerangi mereka? Karena dosalah bangsa Kanaan. Allah benci sekali dengan dosa. Bisa dilihat di Imamat 18. Kebudayaan orang Kanaan telah rusak secara moral. Mereka adalah penyembah berhala, percaya tahayul, tidak senonoh, dan jahat. Bisa dilihat di Ulangan 29-17, Ulangan 18, 9-11, dan Imamat 18-21. Bangsa Kanaan mempersembahkan anak laki-lakinya atau anak perempuannya sebagai korban dalam api. Seorang peramal, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, sehingga Allah harus memerangi mereka supaya bangsa Kanaan tidak merasuki orang Israel, supaya umat Israel masuk ke tanah perjanjian dan tidak terpengaruh oleh dosa orang Kanaan. Untuk mewarisi tanah perjanjian, mereka harus menaati perintah Allah dan percaya Allah. Dosa adalah bila bangsa Israel tidak hidup sesuai dengan hukum Taurat. Maka sebagai akibatnya, rencana Allah itu bisa gagal. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita harus membenci dosa, karena Tuhan sudah membenci dosa. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah pilihannya menjadi musuh Allah atau kawan Allah. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak Tuhan, kita seringkali seperti orang Gibeon yang ketakutan dalam menghadapi musuh. Masalah dalam kehidupan sehari-hari membuat kita takut, dan seringkali kita melupakan Tuhan, tapi berbeda dengan Yosua. Apa saja yang menghambatnya? Yaitu 1. Takut. Orang yang takut tidak akan pernah mendapat kemenangan. Yosua tidak takut dan berani. Ketidakpastian. Seringkali kita hidup dipenuhi dengan tidak kepastian. Tapi kita harus lihat, kalau yang ngomong itu Tuhan, maka hal itu bisa dipegang sebagai janji kita dengan Tuhan. Yang ketiga, tidak percaya. Kita seringkali tidak percaya. Seringkali melupakan akan kekuatan tangan Tuhan. Seperti permintaan Yosua yang meminta menghentikan matahari dan bulan. Kita melihat di Yosua 10 ayat 25. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab secara itulah yang akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Tuhan sendirilah yang memberi kita kekuatan supaya kita jangan takut. Kita belajar dari Yosua. Yosua selalu berdoa, aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Tuhanlah sendiri yang melepaskan kita dari segala ketakutan. Ketika kita merasa kewalahan dan dihimpit kecemasan, kita dapat dengan yakin mengandalkan kuasa Yesus. Yesus sanggup meredakan gelombang pergumulan kita atau sebaliknya. Dia memberi kita kekuatan untuk menghadapi pergumulan itu. Apapun yang dikerjakannya, dia akan memberi kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bisa dilihat di Filipi 4 ayat 7. Ketika Yesus melepaskan kita dari segala ketakutan, jiwa dan tubuh kita pun akan kembali merasa ketenangan. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berdoa seperti Yosua. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah aku saat rasa takut melanda, lepaskan aku dari semua ketakutan, dan berilah aku damai sejahtera-Mu. Di Yosua 10 ayat 14 Tuhan
mendengarkan permohonan Yosua dan mengabulkan doa Yosua. Rahasia kemenangan besar adalah janji Tuhan kepada Yosua. Yosua 10 ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu, tidak seorang pun dari mereka akan dapat bertahan menghadapi engkau. Janji Tuhan membuat Yosua berani, karena ada Tuhan bersamanya. Janji itu yang dipegang selalu sebagai anak. Kita harus selalu memegang janji Tuhan buat kita. Inilah janji Tuhan kepada Yosua. Jadi tanpa janji Tuhan kita tidak dapat menang. 1. Jangan takut. Ini janji untuk menguatkan hati Yosua. Sebab kalau takut, maka tidak akan bisa maju berperang. Orang yang takut tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Yang kedua, aku menyerahkan mereka kepadamu. Janji ini menjadi pegangan dan kepastian pada Yosua bahwa Tuhan akan memberi kemenangan pada mereka. Kalau yang ngomong Tuhan, maka hal itu bisa dipegang. Yang ketiga, mereka tidak akan bertahan menghadapi engkau. Dengan kekuatan tangan Tuhan menyertai Israel, tidak ada musuh yang sanggup menahan mereka. Tidak ada seorang pun yang sanggup menghadapi dia seumur hidupnya. Ini luar biasa. Kasih dan penyertaan Tuhan itu selama-lamanya. Kita sebagai anak Tuhan harus memegang janji Tuhan dengan berdoa. Mari bangun doa setiap hari. Kita dapat memulainya dengan doa pagi, menyerahkan sepenuhnya aktivitas kita kepada Tuhan. Ini sebuah tanda bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan. Ketika berdoa, cobalah untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup Anda? Tuhan berbicara melalui hati nurani Anda. Dan jangan lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Dengan demikian, Anda dapat mengetahui isi hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dapat Anda lakukan dengan memprioritaskan Tuhan dalam hidup Anda. Tanpa janji Tuhan, Yosua tidak dapat kemenangan luar biasa. Strategi untuk mencapai kemenangan besar. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua memasuki tanah Kanaan, mereka terus melakukan penaklukan. Cara yang dipakai Tuhan untuk menundukkan satu kota dengan yang lainnya selalu berbeda. Strategi yang tepat di satu kota menjadi tidak tepat untuk menaklukkan kota lain. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja membantu Israel terus mengalami kemenangan. Ketika merobohkan tembok Yeriko, Tuhan memakai strategi mengelilingi tembok dan berteriak berbarang dengan tiupan sangkakala. Ketika mengalahkan kota Ai, Tuhan memakai strategi militer untuk memancing keluar dan kemudian menjebak mereka. Lalu ketika perang di Gibeon, Tuhan melempari tentara Amori dengan batu-batu besar yang turun dari langit untuk menghentikan matahari di atas Gibeon. Semua hal ini membuktikan bahwa Tuhan mempunyai strategi yang berbeda-beda dan unik untuk menolong Israel. Diperlukan strategi untuk mencapai kemenangan besar yang luar biasa, seperti Yosua bersama Tuhan. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam melakukan peperangan rohani. Kita harus mempunyai strategi supaya kita bisa menang seperti Yosua, yaitu strategi SSTJD. S1, kita harus selalu siap sedia. Musuh ada di mana-mana dan bisa menyerang kapan saja. Coba perhatikan apa yang dialami oleh orang Israel ketika bersama orang Gibeon. Yosua 9 ayat 6-15 dalam menghadapi Kanaan. Mereka semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal di Yosua 10 ayat 9. Ini membutuhkan kesiapan fisik yang luar biasa. Jarak yang ditempuh orang Israel sekitar 25 mil atau sekitar 12,5 km. Mereka harus menghadapi koalisi 5 raja Amori di Yosua 10 ayat 5
Menghadapi satu saja berat, apalagi 5. Ini membutuhkan keberanian yang luar biasa. Jadi sikap selalu sedia harus ada di kita. Yang kedua, bertindaklah sesuai janji Tuhan. Mazmur 12 ayat 7. Yosua pasti bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukannya di dalam situasi itu? Maka Tuhan menjawab dengan memberi janji kemenangan. Yang harus dilakukan oleh Yosua hanya satu. Bertindaklah sesuai dengan janji Tuhan itu. Janji Tuhan tidak akan menjadi kenyataan kalau kita tidak melangkah maju meraih janji itu. Banyak orang Kristen tidak mengalami kemenangan karena mereka hanya minta Tuhan menyertai, tapi tidak pernah melangkah sesuai dengan janji yang Tuhan sudah ucapkan. Bertindak adalah salah satu hal yang membedakan antara pemenang dan pecundang. Jadi kalau kita tidak berani untuk melangkah atau bertindak, jangan harap mendapat kemenangan. Yang ketiga, jadikan Tuhan sebagai mitra kita. Yosua 10 ayat 10. Ada kerjasama yang bagus antara Yosua, bangsa Israel, dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengacaukan musuh di depan bangsa Israel di ayat 10a. Lalu yang B, Yosua menimbulkan kekalahan besar di pihak musuh di 10b. Lalu di berikutnya 10c, Yosua memukul mundur musuh. Ketika kita menyertakan Tuhan dalam peperangan rohani yang kita lakukan, maka Ia akan menolong kita mengalahkan musuh. Dengan siapa kita bermitra akan sangat menentukan prestasi kita. Kalau mitra kita tidak bisa diandalkan, maka kita akan kalah terus. Keempat, jangan puas dengan kemenangan yang separuh saja. Sebenarnya orang Amori sudah kalah dalam kocar-kacir. Di ayat 11, ketika itu, apalagi Tuhan melempari mereka dengan batu dari langit, tambah hancur mereka, tapi mereka belum habis. Maka Yosua meminta Tuhan menghentikan matahari tepat di atas Gibeon. Ini menunjukkan bahwa Yosua tidak puas dengan kemenangan yang hanya separuh atau tidak tuntas. Kita harus meniru Yosua, meraih kemenangan secara tuntas. Kalau bertobat ya bertobat keseluruhannya. Jangan jadi orang Kristen yang separuh. Contohnya bertobat tapi masih merokok, bertobat tapi masih senang gosip, bertobat tapi masih suka hal-hal yang duniawi. Lalu yang kelima, ucapkan doa dengan penuh kuasa. Yakobus 5 ayat 16. Untuk mencegah sisa-sisa orang Amori melarikan diri, Yosua meminta Tuhan menghentikan matahari di atas kota Gibeon. Dan matahari benar-benar berhenti sampai Yosua menghabisi musuh-musuhnya. Tuhan memiliki 1000 macam cara untuk menolong umatnya, termasuk menghentikan matahari dari peredarannya. Jadi kalau Anda mengalami jalan buntu, jangan putus asa. Kalau Anda berdoa dengan iman, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar yang kadang tidak kita akan duga. Dalam peperangan rohani, tidak siap berarti kalah. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa bersiap dan berjaga-jaga. Sebab iblis itu seperti singa yang siap menerkam kita. 1 Petrus ayat 5-8. Perhatikan apa yang dilakukan iblis. Pertama, berjalan berkeliling. Ini untuk mencari celah di mana titik lemah kita. Yang kedua, mengaum-ngaum. Ini mengintimidasi, menakut-nakuti agar kita menjadi lemah. Yang ketiga, mencari yang dapat ditelannya. Artinya siapa yang lengah dan tidak siap berjaga-jaga, ia akan ditelan habis oleh iblis. Gunakanlah seluruh perangkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perangkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu,
dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 11-3. Yang kedua, kenakan ikat pinggang kebenaran. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran. Kita harus mengenakan ikat pinggang kebenaran di dua tempat, di hati dan di pikiran. Kebenaran menjamin keselamatan kita dalam Yesus Kristus, sebab kebenaran akan mengikat senjata Allah yang lain pada tempatnya, sehingga bisa kita gunakan dengan baik. Buatlah komitmen untuk menjalani kehidupan sehari-hari dalam kebenaran sesuai firman Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Allah, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Mazmur 86 ayat 11. Yang ketiga, kenakan baju zirah keadilan. Efesus 6 ayat 14. Dan berbaju zirah keadilan. Tentara yang mengenakan baju zirah akan bertempur dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri. Iblis akan selalu menyerang manusia dengan kebohongan, penghakiman, dan mengingatkan dosa yang pernah kita lakukan. Hal tersebut akan menimbulkan penderitaan. Jika Anda tidak melindungi diri sendiri dengan menjunjung tinggi keadilan, sadari siapa Anda dalam Yesus Kristus. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16. Keempat, kenakan kasut kedamaian dan kerelaan hati. Kakimu berkehasutan kerelaan untuk memberikan Injil damai sejahtera. Efesus 6 ayat 15. Sepatu membantu Anda melangkah dengan nyaman dan berani, sehingga mampu berfokus pada pertempuran yang sedang terjadi. Selain itu, Anda dapat lebih mudah bergerak dan mempertahankan diri saat memberitakan kebenaran yang membawa kedamaian dalam Yesus Kristus. Persiapkan diri dan teguhkan hati untuk mengikuti Yesus, apapun yang terjadi. Yang kelima, gunakan perisai iman. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua api dari sisi jahat. Efesus 6 ayat 16. Selain itu, melindungi tubuh kita, perisai ini juga melindungi semua senjata yang kita miliki. Perisai iman memiliki fungsi istimewa yang dinyatakan jelas dalam Alkitab, yaitu memadamkan semua api yang ditembakkan oleh iblis. Perisai iman mampu mengalahkan semua serangan dari segala arah, bukan hanya sebagian. Yang keenam, gunakan ketopong keselamatan. Dan terimalah ketopong keselamatan. Efesus 6 ayat 17. Iblis pun selalu mengincar pikiran Anda sebagai sasaran tembak. Dan panahnya adalah kebohongan. Musuh selalu ingin kita meragukan Tuhan dan keselamatan yang dijanjikan. Ketopong melindungi pikiran agar kita yakin pada karya Tuhan bagi umat manusia, yaitu keselamatan sejati. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopong pengharapan keselamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Yang ketujuh, gunakan pedang roh, firman Allah. Terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Efesus 6 ayat 17. Pedang roh, yaitu firman Allah, adalah satu-satunya senjata untuk menyerang, tetapi bisa juga untuk mempertahankan diri. Permusuhan, pertengkaran, dan pikiran negatif adalah senjata musuh yang digunakan untuk menyerang kita. Bersenjatakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita harus siap menghadapi musuh. Karena itu kita harus percaya pada kebenaran firman Tuhan dan memiliki nilai keyakinan sesuai firman Tuhan. Yang kedelapan adalah berdoalah. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6 ayat 18.
Setiap umat Kristiani harus memahami cara mengalahkan iblis sesuai firman Tuhan dalam Alkitab. Kenakanlah senjata Allah setiap saat. Jangan memohon agar Tuhan atau orang lain memakaikan senjata Allah untuk Anda. Sebab Anda sendirilah yang harus mengambil dan mengenakan sendiri. Tuhan menolong umatnya tidak pernah setengah-setengah. Siap berperang setiap hari bersama Tuhan. Pengikut Kristus sejati yang siap berperang apapun kondisinya. Menjadi anak Tuhan harus siap berperang. Menjadi anak Tuhan selain harus siap berperang, kita juga harus tahu siapa yang kita perangi. Jangan sampai kita tidak tahu musuh kita siapa. Jangan sampai musuh kita menyamar menjadi kawan. Peperangan kita melawan apa saja. Pertama, segala keinginan daging. Kedua, ikatan duniawi. Ketiga, kuasa kegelapan. Yang keempat, dalam ketakutan menghadapi COVID saat-saat ini. Dan yang kelima, serta pergumulan hidup. Inilah musuh-musuh kita dalam pergumulan hidup. Jangan anggap enteng. Kita harus setiap hari selalu mengkondisikan perang. Mulai dari bangun pagi sampai malam hari kita beristirahat. Perang melawan dosa harus selalu kita ingat. Kita harus siap sedia dari bangun pagi, selalu minta pertolongan kepada Tuhan untuk memulai peperangan ini. Jangan sampai lengah, karena kalau kita lengah, kita bisa kalah dalam pertempuran. Jadilah pejuang-pejuang Allah yang menang setiap hari. Menang bersama Tuhan, kemenangan umat Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Dalam kehidupan kita, senantiasa berhadapan dengan raksasa-raksasa yang siap menjatuhkan kita. Jika Anda memandang kepada tingkat kesulitan dan membandingkannya dengan kemampuan diri Anda sendiri, maka Anda akan gagal sebelum bertanding. Jika Anda mengandalkan segala hal duniawi yang Anda miliki atau mengandalkan orang lain, maka Anda pun akan kecewa. Oleh sebab itu, berjalanlah bersama Tuhan. Hadapi raksasa-raksasa yang berdiri di depan Anda bersama Tuhan. Itulah yang memampukan kita semua untuk keluar sebagai pemenang, menghadapi situasi sebesar atau sesulit apapun. Kita harus menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, karena di sanalah kuasa Tuhan justru disempurnakan. Apa raksasa yang mengancam Anda saat ini? Apakah itu sangat besar dan rasanya tidak akan Anda mampu lewati? Tidak perlu takut, hadapilah dengan Tuhan. Maka kemenangan yang mengalahkan logika akan menjadi milik Anda. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tetapi semua orang yang menerima diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Lalu di Yosua 10 ayat 14, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Harus selalu kita ingat Tuhanlah yang berperang. Ketiga ayat di atas merupakan ayat bahwa Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jika kita ingin menang bersama dengan Tuhan. Semua ini karena jawaban doa Yosua dan menjanjikan kuasa doa yang luar biasa. Karena itu banyaklah berdoa, mengandalkan bantuan Tuhan yang luar biasa fantastis. Karena itu kita mengalami kesuksesan dalam hal apapun merupakan suatu yang sangat indah apabila kita mengatakan seperti Mazmur 115 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Kesimpulan, Tuhan menolong umat tidak pernah setengah-setengah. Percayalah selalu kepada pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menolong. Berperang melawan dosa kita sehari-hari, sehingga kita tidak menjadi musuh Allah, tetapi menjadi mitra Allah. Jadikan dosa selalu jadi musuh kita.
siap berperang setiap hari bersama Tuhan. Pengikut Kristus sejati tidak mudah menyerah, selalu siap sedia setiap hari. Mazmur 47 ayat 2-4. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi itu adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Tuhan yang pimpin perang dalam kehidupan kita, sehari-hari dalam pergumulan. Selalu libatkan Tuhan dalam peperangan rohani kita. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong kita, dan selalu mengandalkan Tuhan sebagai panglima perang kita. Dan selalu syema kepada Tuhan, sehingga kita bisa menang selalu. Dan dalam berjemaat GEK, sesuai misi Greater Work with God, melakukan pekerjaan yang lebih besar, melayani Tuhan seperti Yosua. Membaca firman Tuhan, lalu merenungkan firman Tuhan, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, lalu membagikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga banyak yang mengenal Kristus dan diselamatkan. Sehingga kita para jemaat GEK menjadi saksi Kristus dimanapun berada, membagikan firman Tuhan, mengenalkan Kristus kepada orang yang belum percaya. Demikianlah firman Tuhan kita mengenai Yosua ayat 10, supaya menjadi kekuatan buat kita semua. Amin.